Halo Sobat Sehat semuanya, kembali berjumpa dalam acara Kepo, Kata Expert Pro Sehat. Kali ini kita mengangkat tema itu untuk ibu-ibu ya, yang baru melahirkan, yang mungkin anak pertama belum punya pengalaman bagaimana caranya menyimpan ASI perah, ataupun bagaimana caranya mencairkan ASI perah. Nah, ini tepat sekali, tema Kepo kali ini itu tentang bagaimana cara menyimpan ASI perah yang benar. Kali ini kita akan mendatangkan expert seorang dokter bernama Dokter Ayu. Halo Dokter Ayu. Halo Dokter Rosa, halo teman-teman semua. Sehat dok? Sehat. Dokter gimana kabarnya dok di sana? Alhamdulillah, harus selalu sehat. Semoga selalu sehat ya dok. Iya dok, sama-sama. Masih sibuk dok ngurus anak? Masih. Oke, walaupun di tengah kesibukan mengurus anak harus tetap fit ya tentunya dok. Iya dong, harus dong. Oke, mulai bincang-bincang nih dok ya tentang ASI perah ya khususnya. Jadi ini kan buat ibu-ibu yang terutama yang baru melahirkan bayinya ya kan, mereka mungkin masih kebingungan dok. Kalau misalnya dipompa ASInya mau disimpan di kulkas itu bagaimana caranya? Hal-hal apa yang harus diperhatikan saat ASI perah di kulkas? Boleh tolong dijelaskan dok? Boleh. Jadi kalau buat ibu-ibu muda, karena aku anaknya udah 2, jadi udah tahu nih caranya menyimpan ASI yang baik. Atau gimana caranya kalau kita mompa kan sebagai pekerja ya, gimana caranya biar kalau kita tinggal bayinya tetap ASI. Yang pertama itu pastikan dulu alat-alat untuk memompanya bersih, kayak botol, terus corong, kabel, semuanya bersih. Tangan jangan lupa dicuci ya sebelum mompa. Nah, pas kita setelah mompa, kita tampung. Nah, tampungnya di mana? Nah, ada 2 nih dok, penampung buat ASI. Yang setelah diperah ada botol sama ada plastik ASI. Pasti ibu-ibu udah tau lah botol ASI kayak gimana, plastik ASI itu kayak gimana. Nah, botol ASI sama plastik ASI itu ada plus minusnya nih. Kalau botol ASI itu bisa dipakai berulang kali. Jadi setelah kita selesai pakai, kita cuci, kita rebus, kita bisa pakai lagi. Tapi jeleknya adalah dia nggak bisa save tempat. Jadi kan botol itu kokoh gitu ya, segitu-gitu aja. Jadi ya nggak bisa diapa-apain. Nah, sedangkan kalau plastik, dia itu nggak ribet. Jadi kita nggak mesti nyuci sih. Setelah pakai ya harus dibuang, jangan pernah pakai lagi ya. Bagusnya adalah dia bisa save tempat. Jadi kan dia bisa diselip-selipin. Jadi lebih banyak space buat si ASI-nya itu. Kemudian yang penting lagi adalah first in dan first out. Jadi setelah kita pompa, kita masukin ke botol atau plastik, jangan lupa ditulis nama, terus tanggal, sama jam. Nah, setelah udah lengkap identitas dan waktunya, kita taruh. Jadi kalau misalnya kita baru mompa, kita taruh paling belakang. Jadi kalau yang pertama kita pompa, taruh yang paling depan. Kalau yang baru-baru kita taruh belakang. Tujuannya apa? Jadi kita gampang ngambilnya. Jadi yang paling lama itu yang kita pakai dulu. Itu first in dan first out. Yang selanjutnya adalah suhu penyimpanan. Ini penting, Dokter Rosa sama ibu-ibu semuanya. Jadi kalau kita habis mompa, kita mau nyimpan di mana nih? Kalau misalnya kita lagi di luar, taruh di suhu ruangan sekitar 25 derajat. Ya suhu-suhu ruangan gitu, dia bisa bertahan sampai 4 jam. Jadi kita taruh dulu, baru kita nanti masukin ke kulkas. Tapi kalau misalnya kita taruh di chiller itu biasanya 5 sampai 6 hari. Tapi tergantung kalau kulkasnya bersih bisa 8 hari, tapi kalau kulkasnya terlalu crowded sama ada makanan segala macam ya jangan sampai 5 hari sih, cepet-cepet aja masukin. Terus selanjutnya freezer. Kalau freezer itu yang satu kulkas yang 2 pintu, berarti kalau kita buka chiller sama freezernya berbeda. Kalau di freezer itu dia bertahan sampai 6 sampai 12 bulan. Tapi kalau kulkasnya 1 pintu, ini kalau kita buka pintu, kulkas, chiller kebuka, freezer kebuka, itu cuma bertahan sampai 1 sampai 2 minggu. Dan yang pasti freezernya harus nggak boleh ada apa-apa selain ASI. Nggak boleh sebelahnya ikan, sebelahnya telur, atau sebelahnya ayam. Jangan ya, nanti baunya nggak enak dan mengurangi kualitas ASI gitu. Terus yang penting lagi adalah jangan pernah menggabungkan ASI yang sudah cair sama yang beku. Misalnya kita udah naruh nih ASI, kita keluarin, terus anaknya kayaknya udah nggak mau minum lagi nih. Ya udah kita masukin lagi ke freezer. Nah itu nggak boleh. Atau kalau misalnya kayaknya yang kemarin masih ada nih kurang sedikit, kurang 50 mili, aku pas 50 habis memompa terus masukin, itu nggak boleh. Jadi harus diperhatikan kayak gitu. Gitu Dokter Rosa. Jadi kalau sudah habis dicairkan harus langsung dibuang gitu dok? Kalau habis dicairkan langsung dikasih ke bayinya. Kalau misalnya
misalnya belum Ada sisa lebih misalnya. dari beberapa hari, kan tadi kalau di chiller itu 5 sampai 8 hari. Jadi kalau misalnya dia 3 hari masih bagus asinya, terus kulkasnya juga bersih, ya anaknya mau aja nggak apa-apa. Asal kulkasnya bersih sih sebenarnya chillernya. Kalau seandainya dia minumnya, misalnya dia pompa nih, dia bikin dalam satu kantong misalnya 200 cc misalnya kan, tapi bayinya cuma minum 100 cc, berarti sisanya harus dibuang kah setelah dicairkan gitu dong? Kalau kurang, kalau misalnya dari 200, ya kita biasanya gini, kita misalnya satu kantong itu 200, kita keluarin jangan 200-200-nya, Mas. Taruh aja ke botolnya, misalnya 100, yang 100-nya lagi masukin lagi ke chiller. Kita harus tahu dong bayinya itu butuhnya berapa. Misalnya 100, ya kita masukin aja 100, mendingan kurang daripada berlebih terus bingung kan mau buang kemana, kan sayang. Jadi masukin dulu 100, terus diangetin, bayinya minum, ya udah nanti kalau dia kurang ya angetin lagi. Jadi mungkin gini kali ya kalau tipsnya buat yang mau masukin di chiller ya dok ya, terutama kan beku tuh ya. Jadi kalau misalnya buat ibu-ibu yang mompa, misalnya mungkin asinya sangat-sangat berkelebihan, walaupun kapasitas kantongnya mungkin bisa 200 cc, tapi ternyata dia anaknya cuma minum dalam sekali minum itu 100 cc, sebaiknya mungkin dibikin satu kantong 100 cc aja ya dok ya. Jadi dia memang pasti habis dari chiller dicairkan itu pasti habis segitu gitu kan dok. Karena kan kalau dari chiller kan susah tuh ya dok ya, kalau bikin dia mau kayak dipotong gitu kan susah ya dok. Nah karena 100 cc ya jadinya. Ya kan, jadi es potong. Benar-benar banget. Jadi harus tahu kebutuhan bayi berapa. Mungkin kalau bayi-bayi yang baru lahir atau bulan 2 bulan minumnya juga sekali minum nggak banyak-banyak banget ya, kecuali dia udah gede baru dia agak banyak minum. Ini kan tadi cara penyimpanan kalau di dalam kulkas dok. Bagaimana kalau cara penyimpanan ASI di dalam cooler bag? Jadi kan ibu-ibu kan mungkin sekarang sih emang lagi stay at home ya dok ya. Kalau dulu kan mungkin banyak berpergian ya kan, jadinya kan ini. Tapi kan buat mungkin ada yang masih bekerja saat ini ya, ibu-ibunya masih mompa, dia asinya ditaruh di cooler bag, itu tips-tipsnya bagaimana tuh dok penyimpanan dalam cooler bag? Sebenarnya kalau tasing penyimpanan itu tuh ada yang sudah satu dengan ice gel, ada yang belum. Jadi dalam cooler bag itu dia ada pendinginnya, ada yang nggak ada. Nah kalau aku menyarankan sesuai dengan kebutuhan. Kalau besarnya juga ya, jadi cooler bag tuh ada yang gede banget, ada yang kecil, ada yang cukup buat pompa dan ASI, ada juga yang buat naruh makanan juga ada, makanan kita makan siang segala macam, jadi kayak tas gede gitu sesuai kebutuhan aja. Tapi kalau aku menyarankan harus tambah dengan ice gel, karena semakin dingin dia tuh semakin lama juga kan nyimpan. Kan kalau misalnya di luar kota, kerja di Jakarta atau kerja di kota-kota besar, pulang ke rumah yang notabene di luar Jakarta atau kota-kota besar kan lumayan agak lama kan, macet segala macam, worry gitu. Tapi jeleknya adalah kadang-kadang ice gel itu kita suka lupa gitu karena buru-buru kan, tiba-tiba ice gel gue ketinggalan. Kalau aku sih dulu setelah ngeluarin ASI, masukin ke freezer, disimpan, atau cooler bagnya langsung aku masukin, jadi emang nggak lupa ya gitu. Jadi kalau saranku beli juga tambahan, harus nambah ice gel karena itu penting. Jadi kita nggak worry kalau misalnya tiba-tiba si pendinginnya yang dalam tasnya itu udah nggak bagus, jadi kita nggak worry sama kualitas ASI tetap dingin karena tambahan ice gel itu gitu. Nah ini tips tadi ya buat ibu-ibu ya. Sebenarnya kalau bisa misalnya di kantornya ada kulkas ya, ada bagusnya mungkin satu di stok di kulkas kantor ya dok ya. Kalau misalnya udah ketinggalan di rumah, gue masih punya di kulkas kantor satu. Gak mahal kok dok. 17.000 lah, nggak mahal kok itu. 17.000 betul ya, betul. Jadi boleh ice gel atau boleh juga sebenarnya yang ice pack yang model pack gitu ya dok. Itu kayaknya lebih awet ya, karena kan dia lebih tebal gitu dia punya kemasannya. Jadi memang sih akan bawanya lebih berat, tapi tahan lama dinginnya lebih tahan dibandingin yang ice gel. Macet-macetan juga ya udahlah, aksinya juga aman, terkendali, jadi kita aman. Betul daripada udah capek-capek mompa ya ibu-ibu, nanti tiba-tiba rusak asinya kan sayang ya kan. Lebih baik diselamatkan ya dengan tips-tips tadi. Kita lanjut, tadi kan udah bahas tentang cara-cara penyimpanan di kulkas dan di cooler bag. Nah sekarang bagaimana tipsnya untuk mencairkan ASI perah dok? Cara mencairkan prinsipnya adalah ASI yang beku tidak boleh dicairkan dengan suhu ekstrim, itu nggak boleh. Jadi akan merusak kualitas ASI, itu harus dipikirkan. Jadi kalau aku pribadi setelah pulang kantor tuh aku ngambil tuh yang beku, aku turunin ke chiller. Jadi kan nanti dia akan mencair sedikit demi sedikit. Nah itu lebih bagus. Terus setelah itu kita rendam di air hangat. Jadi jangan air
air panas ya, jangan direbus, itu nggak boleh. Jadi rendam pelan-pelan. Kalau bayi itu kita harus tahu sih sebenarnya dia waktu minumnya kapan. Jadi kita nggak buru-buru nih, misalnya dia habis bangun tidur, pas dia udah tidur setengah jam, ya udah kita keluarin aja ASI rendam di air hangat. Kan pasti bayi bangun mau ngapain lagi kalau nggak nyusu ya kan? Misalnya kita turunin 300 cc, terus bayinya minta kurang gitu kan, kita kurang, ya kita nggak usah panik, kita ambil aja yang beku tadi, rendam dulu sama air dingin, direndam beberapa saat, kemudian nanti kalau sudah agak lama, sudah setengah jam, baru kita harus rendam ke air hangat. Jadi tidak boleh perubahan suhu yang drastis gitu, Dokter Rosa. Wah, ini menarik sekali nih, banyak ibu-ibu yang salah ya, apalagi sekarang kan dijual yang warmer itu ya, bisa warmernya bisa suhunya bisa ekstrim ya dok ya, itu sangat-sangat tidak boleh sekali berarti ya. Jadi baik, ya. Dan juga kalau terlalu panas kasihan bayinya kan, jadi dia tuh bisa melepuh segala macam. Sebenarnya kan ASI kita kan nggak panas dan nggak hangat, suhu-suhu biasa ya, kita bikin segitu-gitu aja. Nanti dok bayinya kembung, nggak ada hubungan sama kembung-kembung, orang ASI kita juga nggak hangat kan, jadi nggak mungkin dia kembung cuman gara-gara ASI perahnya itu hangat atau dingin gitu. Oke, baik dok, ini masukan buat ibu-ibu semuanya ya. Nah, terakhir nih dok, yang sering ditanyakan oleh para ibu pada umumnya yang lagi menyusui nih ya, tips agar produksi ASI perahnya bisa lancar. Ini gimana nih dok? ASI perah lancar. Kalau aku ikut beberapa webinar ASI, itu pertama dari usia trimester ketiga kita harus sering-sering pijat payudara. Caranya bagaimana? Banyak di YouTube ya. Caranya gimana tuh gampang banget, pakai baby oil, pakai minyak zaitun, itu boleh-boleh dipijat. Jadi dia merangsang untuk nanti mempersiapkan payudara kita untuk menyusui. Itu pertama. Yang kedua adalah menyusui 2-3 jam sehari, per jam 2-3 jam. Jadi bayi-bayi baru tuh kan seringan tidur nih Dokter Rosa ya. Jadi jangan sampai bayinya tidur kita aman gitu. Harusnya worry gitu, jangan sampai dia tidur terlalu banyak tidur. Dia harus banyak minum kan, karena kebutuhan dia. Sama perlekatan bayi ke ibu itu penting. Jadi harus pastikan pas menyusui itu perut bayi dan perut ibu menyatu. Nah, terus puting ibu harus semuanya masuk ke dalam mulut bayi, jangan cuma setengah, harus benar deh perlekatan antara puting ibu dan mulut bayi sama perut dan perut gitu. Kalau pengen tahu lebih jelasnya, banyak kok informasi di YouTube, di Google, perlekatan bayi yang benar itu seperti apa, gambar-gambarnya juga banyak. Yang kedua adalah pompa, kita harus pompa. Jadi ASI itu, Dokter Rosa sama ibu-ibu yang di rumah, ASI itu seperti kalau kita suka bilang supply and demand, artinya kalau ada permintaan itu pasti produksinya meningkat. Ya, ini kan tubuh kita nih, kita harus membuat tubuh kita merasa kalau ASI yang dibutuhkan oleh bayi itu banyak. Caranya gini, jadi misalnya bayi nyusu 100 nih, habis setelah nyusu bayinya tidur kita pompa, kita nggak peduli lah berapapun hasil pompanya, misalnya pompanya cuma ada 50 buah payudara misalnya, berarti kan 150, nanti si payudara itu akan memberi sinyal ke otak kalau bilang ini ASI-nya kurang nih, si bayi minumnya 150, kemarin kayaknya cuma 75, tambahin dong, kayak gitu. Jadi semakin banyak kita minta, semakin banyak juga produksi ASI, tapi itu nggak bisa instan. Dia harus membutuhkan waktu sekitar ya paling lama seminggu. Nah, jadi setelah saranku pada ibu-ibu, setelah menyusui itu wajib dipompa. Berapapun hasilnya itu nggak masalah. Yang kompres payudara itu penting banget dok. Jadi kalau misalnya grenjel-grenjel, ada yang keras-keras, itu dikompres aja pakai air hangat, air dingin, itu nggak masalah. Tujuannya biar dia lebih rileks payudaranya, jadi ASInya yang tadinya beku atau ASInya mengeras jadi bisa ada lagi. Terus pijat-pijat sendiri. Kemudian makan yang bergizi, itu penting. Banyak minum air putih dan happy. Kadang-kadang happy. Iya, jadi kita harus positif, nggak usah peduli. Kadang-kadang kita kalau ngelihat Instagram gitu kan, atau ngelihat teman-teman kita yang ASInya melimpah ruah, ya nggak usah peduli. Kita yang penting kebutuhan bayi kita berapa, kita jadi nggak usah pusing. Jangan sampai kita jadi karena ngelihat ASI orang banyak, jadi kalau ASI gue dikit, jadinya udahlah daripada gue ASInya dikit, gue nggak usah mompa gitu. Satu lagi dokter. Jadi aku tuh banyak banget nerima pasien yang awalnya dia ASI, tapi ujung-ujungnya balik ke susu formula. Gara-gara bilangnya anak saya nangis dok, nggak tenang segala macem, nggak kenyang kali dok, jadi saya kasih susu formula. Itu nggak bener.
Jadi indikatornya anak itu kenyang atau tidak, ya yang cukup ASI-nya atau tidak, bukan dia tidur nyenyak atau nangis terus, tidak. Tapi indikatornya adalah ketika tiap bulan berat badan bayi itu bertambah. Kan kita tiap bulan pasti harus ikut posyandu. Kalau lagi zaman COVID nggak ada kali ya posyandu. Tapi kalau zaman biasa dia posyandu, kemudian naiknya itu harus 1 kilo atau paling kecil 0,5 atau 1 kilo. Dalam sebulan. Dan juga pipisnya dalam sehari itu minimal 6. Jadi kalau misalnya bayinya pipis sehari 8, ya udah bagus-bagus aja, terus berat badannya normal, naiknya sesuai, ya normal-normal aja. Tapi dok, kok dia nangis ya? Apa dia nggak kenyang ya? Bayi, namanya bayi masih kecil, dia mungkin bingung ini dunia apa, dingin segala macam ya. Dia ngapain lagi kan kalau nggak nangis, nggak mungkin main TikTok kan? Jadi udah dia nangis, minta nyusu. Jadi banyak banget aku nerima kayak gitu dok. Jadi awalnya dia ASI, kemudian datang ke saya nanya ASI apa enggak bu? Enggak dok, soalnya anaknya nangis terus. Ya udah saya kasih susu formula. Nah kayak gitu jangan. Jadi harus benar-benar ASI eksklusif selama 2 tahun. 6 bulan pertama itu adalah full ASI, jangan diberikan apapun. Setelah 6 bulan baru diberikan makanan tambahan atau MPA. Gitu deh. Oke, baik nih ya ibu-ibu ya, sudah menyimak kan semuanya ya, bagaimana tips-tipsnya ya, terutama yang supaya produksi ASI-nya tetap lancar jaya ya dok ya. Tadi kalau misalnya ASI perah ya berarti harus sering-sering diperah ya. Terus jangan ada pakai alasan ya dok ya tadi ya, jadi kasih susu formula, biar katanya ASI-nya kurang lah, anaknya nggak kenyang lah ya, itu cuma alibi dari ibunya berarti ya dok ya. Satu lagi, jadi kalau aku menyarankan semua ibu-ibu harus memompa ASI-nya. Kenapa? Karena walaupun dia nggak kerja dok, tapi saya nggak kerja. Ya, tapi kan kalau kamu sakit, anak kamu bisa kamu pisahin dulu dari kamu. Jadi kita menghindari, jadi kan kita nggak tahu nih kita akan sehat selalu atau enggak. Jadi misalnya kita lagi batuk pilek, biar kita nggak menularkan ke bayi, jadi kita bisa ngasih ASI yang simpenan kita itu. Jadi kita nggak usah kontak sama bayi dulu sampai kita sembuh. Itu penting sih sebenarnya, karena aku selalu edukasi ke pasien-pasienku, walaupun dia nggak kerja, Bu kalau bisa dipompa ya, selain meningkatkan kualitas ASI sama meningkatkan jumlah ASI. Jadi worst case-nya ibunya sakit, dia nggak pusing gitu. Jadi kan karena banyak juga kasus kayak gitu, kan saya sakit dok kemarin, jadi saya nggak ngasih ASI saya. Akhirnya saya susu formula deh kayak gitu. Jadi harus prepare for the worst, ya kan Dokter Rosa? Jadi betul, setuju sekali dok. Apalagi lagi zaman pandemi COVID-19 seperti sekarang ini ya dok ya. Ada juga sih yang saya dengar ya, jadi ibunya baru melahirkan anaknya masih bayi gitu ya, ibunya kena COVID-19 ya kan. Apalagi kayak seperti sekarang ini ya, kalau dia punya ASI simpanan tentu akan lebih baik ya sebelum dia kena COVID-19-nya. Itu kan berarti ASI-nya masih kualitasnya masih bagus dan bisa dipakai jadi diminum oleh bayinya gitu ya. Karena ya itu ya harus diingat oleh ibu-ibu ya, anak Anda itu anak manusia bukan anak sapi ya dok ya. Kalau anak sapi kasihnya susu formula. Ya kan ya dok ya. Susunya harus susu manusia, jangan susu sapi ya. Betul ya, Tuhan sudah menciptakan buat kita, dikasih memang anak kita ya dikasih ASI oleh dari ibunya seperti itu. Baiklah, terima kasih Dokter Ayu buat tips-tipsnya yang luar biasa menariknya ya. Semoga bisa bermanfaat buat ibu-ibu yang mendengarkan Kepo kali ini. Dan buat ibu-ibu yang mungkin ingin chat konsultasi, bisa juga dibantu oleh tim Prosehat. Cara yang mudah sekali, tinggal WhatsApp 0811 18 16 800 ya. Bisa juga nanti kalau mungkin ada suplemen ya dok ya, buat ibu-ibu juga buat menambah ASI, nanti juga bisa tinggal konsultasi ke nomor WhatsApp yang sudah disebutkan tadi. Dan ingat selalu buat klik like dan subscribe YouTube-nya Prosehat. Terima kasih.